Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Meisti Kasih, NIM 1803030120, kelas C, semester 6, tugas pendidikan anti korupsi, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Review buku yang ke-9 tentang korupsi dalam ideologi dan populisme. Baik, yang kita tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Bukan hanya sebuah ideologi, tetapi juga Pancasila merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh setiap warga. Dengan pengertian tersebut, kita dapat memaknai bahwa dalam setiap kita melakukan segala sesuatu, kita harus berpegangan pada Pancasila yang merupakan prinsip dasar negara kita. Jika kita melakukan suatu kegiatan dengan berdasarkan pada Pancasila, maka kehidupan antar masyarakat akan terjalin dengan sangat baik. Begitu juga dengan pemerintah. Di dunia ini dalam sistem pemerintah pastilah akan terjadi berbagai macam penyelewengan yang terjadi, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Para pejabat yang memiliki kekuasaan sering menyalahgunakan kekuasaan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan bangsa dan negaranya. Salah satu tindakan penyalahgunaan yang sangat sering terjadi bahkan sampai sekarang ini adalah korupsi. Kita tahu bahwa korupsi itu adalah suatu tindakan di mana seorang menyalahgunakan uang negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan yang bukan menjadi urusan negara. Hal itu jika semakin marak terjadi, maka akan berdampak sangat besar bagi negara dan hal itu membuat negara tersebut terganggu dalam bidang ekonominya. Jika ekonomi terganggu, maka kehidupan negara tersebut juga akan terancam bahaya. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Di Indonesia, korupsi adalah hal yang sangat marak terjadi di pemerintah. Hal tersebut terjadi karena banyak faktor. Salah satunya itu rendahnya kekuatan iman yang dimiliki pejabat. Pejabat harus memiliki iman yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu yang mengajukan. Walaupun sudah didirikannya KPK untuk memberantas korupsi, namun hal itu tidaklah cukup untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Pemerintah harus lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar hal-hal yang buruk tidak akan terjadi pada Indonesia. Indonesia mempunyai sumber daya pandangan yang harus digunakan sebagai pedoman dalam melakukan segala sesuatu, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan negara. Bukan sebagai ideologi, Pancasila merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh setiap warga. Dalam suatu kegiatan berdasarkan dengan Pancasila, maka kehidupan antara masyarakat itu akan terjalin dengan baik. Dalam Pancasila terdapat 5 sila di mana setiap sila itu memiliki arti yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang satu, yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penyelewengan yang menjadi marak dan terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi hal itu juga melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan terhadap Pancasila, hal tersebut akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara dan bangsa lama-kelamaan akan menjadi hancur. Dan bangsa lama-kelamaan dan maka itu kita perlu dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila itu kita melakukan tindakan korupsi kita sama saja telah menghancurkan Pancasila yang telah bersusah payah dibuat oleh pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian. Dalam sila yang pertama berbunyi Tuhan yang Maha Esa. Jika kita melakukan korupsi berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Sila kedua yang berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil
terhadap sesama manusia sebagai mestinya. Dengan melakukan korupsi, berarti sama saja kita telah melanggar sila kedua ini karena melakukan tindakan yang memperlukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain merasa rugi karena tindakan tersebut. Dan sila yang ketiga berbunyi tentang persatuan Indonesia yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat atau rakyat itu sama di depan mata hukum tanpa membedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, sehingga dengan melakukan korupsi berarti sama-sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan. Yang sila keempat berbunyi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dan melakukan tindakan korupsi. Bertujuan kita melanggar sila keempat ini karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi masyarakat Indonesia. Tetapi dengan korupsi itu sama saja telah melakukan tindakan dengan keputusan sendiri, dan hal itu tidak baik karena dalam menentukan segala sesuatu haruslah berdasarkan keputusan bersama. Karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah. Jika melakukan tindakan korupsi berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah, dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah. Dan dari perjabaran tersebut kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara. Terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu dapat menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyak terjadi kegaduhan yang sangat parah. Dan maka dari itu kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi pejabat agar mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak menimbulkan penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara kita. Yang kedua tentang populisme. Yang kita tahu bahwa populisme pada dasarnya adalah variasi metode pendekatan politik yang bertujuan untuk menarik dukungan dari masyarakat yang merasa aspirasinya tidak diperhatikan oleh pemerintah saat itu. Dan dalam ilmu politik, populisme menggambarkan suatu masyarakat yang terbagi menjadi dua kelompok, itu the poor people atau the good dan the poor corrupt elite atau the bad. Dalam kebangkitan politik populisme dalam 15 tahun terakhir yang sangat terlihat di kawasan Amerika Latin, Eropa, dan beberapa kawasan di dunia menjadi sebuah fenomena yang global dan bisa dibaca dengan sebuah tanda dan respon terhadap krisis kronis dan demokrasi liberal. Di satu sisi, gerakan politik populis tersebut menarik perhatian masyarakat sipil dan mengampanyekan adanya pembangkangan sipil, karena dengan kondisi demokrasi yang ada menjanjikan pengembalian kekuasaan kepada rakyat serta memaksa sistem politik untuk memenuhi tuntutan-tuntutan mereka. Dan di sisi lain, populisme juga sering dianggap membahayakan demokrasi dengan adanya janji palsu, ketidakpedulian dengan permasalahan manajemen ekonomi, serta secara keseluruhan tidak ada penghormatan terhadap konstitusionalisme dan prosedur demokrasi. Penjelasan mengenai populisme sebagai posisi politik yang menempatkan masyarakat kebanyakan atau rakyat biasa berhadapan dengan secara
antagonistik dengan elit politik yang dianggap korup. Kemudian politik merupakan satu bentuk ekspresi keinginan secara umum masyarakat. Kebanyakan populisme cenderung menarik perhatian rakyat untuk melawan struktur kekuasaan yang sudah mapan serta pemikiran dan nilai-nilai dominan dalam masyarakat, yang mana di dalamnya termasuk ajakan untuk melakukan revolusi atas nama rakyat melawan para elit. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai korupsi dalam ideologi dan populisme. Terima kasih.